Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai persamaan garis lurus dan juga gradient atau Q&A, question and answer. Baik, kita langsung melihat soal dari persamaan garis lurus dan juga gradient. Soal latihan grafik persamaan dan gradient. Nah, nomor 1, gambarlah grafik persamaan garis lurus berikut. Poin A, Y sama dengan 4X dikurangi 8. Poin B, 2X dikurangi 3Y sama dengan 12. Nomor 2, tentukan persamaan garis pada gambar berikut. Nah, itu diketahui garis K sama garis L yang telah ditandai titik koordinatnya di situ. Nomor 3, tentukan kemiringan garis dari persamaan berikut. A, Y sama dengan 3X. B, Y sama dengan X dikurangi setengah. C, X dikurangi 2Y tambah 5 sama dengan 0. Nomor 4, tentukan kemiringan dari garis yang melalui titik koordinat berikut. Poin A, P terletak pada titik koordinat 2,6 dan Q terletak pada titik koordinat 4, -8. Poin B, K terletak di koordinat -2, -5 dan titik L terletak di koordinat -3,1. Pembahasan soal 1A. Nah, diketahui persamaan tadi di soal Y sama dengan 4X dikurangi 8. Nah, di sini kita harus mencari nilai titik koordinat dari X dan Y. Nah, ini disajikan dalam tabel terhadap sumbu Y. Jika nilai X sama dengan 0, maka Y sama dengan -1. Nah, kita memisalkan X itu nilainya 0, lalu kita mensubstitusikan 0 itu ke persamaan Y sama dengan 4X dikurangi 8. Jadi diperoleh nilai Y itu adalah -1. Lalu koordinat terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, kita memisalkannya yang 0 itu adalah sumbu Y, nilai Y, maksudnya nilai Y. Nah, jika nilai Y sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? Nah, kita substitusikan nilai 0 ini ke dalam persamaan Y sama dengan 4X dikurangi 8. Y sama dengan 0 sama dengan 4X min 8, jadi -8-nya dipindah ruas ke kiri. Oke. Nah, terus dihasilkan nilainya yaitu X-nya adalah 2. Jadi langsung kita dapat tulis ya di sini nilai X, Y itu adalah 0, -1. Terus yang terhadap sumbu X adalah 2,0. Lalu setelah kita menemukan titik koordinatnya, kita kasih tanda, tanda di grafik persamaan. Ini ya. Nah, 0,-1 itu letaknya di mana? Letaknya di sini. Nah, itu. Lalu 2,0 letaknya di mana? Letaknya di sini. Nah, setelah kita menentukan titik-titik letak titik koordinatnya, langsung kita sambungkan kedua titik tersebut. Nah, diperoleh gambarnya seperti itu. Next, soal selanjutnya. Nah, pembahasan soal 1B.
diketahui persamaan 2x dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, sama caranya seperti tadi. Yang pertama kita membuat tabel ya, tabel. Nah, ini terhadap sumbu y dan terhadap sumbu x. Kita sama caranya, memisalkan nilai x itu sama dengan 0. Nah, setelah kita misalkan, kita substitusikan nilai 0 ini ke dalam persamaan 2x dikurangi 3y sama dengan 12. Nah, setelah disubstitusikan, diperoleh nilai y itu sama dengan negatif 4. Terus kita cari terhadap sumbu x. Nah, yang dimisalkan adalah y-nya kalau terhadap sumbu x. Y-nya dimisalkan 0, lalu kita substitusikan ke persamaan yang diketahui itu. 2x dikurangi 3y sama dengan 12. Maka diperoleh nilainya adalah 6. Kesimpulannya, kita tulis di bawahnya. X, y itu untuk terhadap sumbu y 0, negatif 4. Terhadap sumbu x 6,0. Langkah selanjutnya, kita cari titik koordinatnya yang terhadap sumbu y 0, negatif 4. Terletak di mana? Nah, terletak di sini. Kita kasih tanda terlebih dahulu. Terus terhadap sumbu x 6,0. Di mana letaknya? Nah, di sini. Kita kasih tanda terlebih dahulu. Nah, setelah kedua titik itu kita ketahui, kita hubungkan kedua titiknya. Nah, diperoleh gambar grafiknya seperti tersebut. Oke. Pembahasan soal 2. Pada persamaan garis K memiliki titik koordinat 0,0 dan negatif 1,3 terletak pada garis lurus. Maka, di sini kita lihat dulu garis K. Garis K terletak di titik koordinat berapa? Nah, setelah diketahui koordinatnya yaitu terletak di titik koordinat 0,0 dan negatif 1,3. Terletak pada garis lurus. Nah, kita tulis dulu persamaan bentuk umumnya, y sama dengan mx plus c. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai titik koordinat yang diketahui itu ke dalam persamaan y sama dengan mx plus c. Nah, y-nya itu 0, mx plus c sama dengan m-nya itu 0 juga plus c. Nah, maka c-nya sama dengan 0. Yang pertama ini kita mensubstitusikannya titik koordinat 0,0. Nah, terus setelah itu kita ganti mensubstitusikan nilai negatif 1,3. Nah, y-nya kita substitusikan 3 sama dengan m, x-nya itu adalah negatif 1 plus c. Nah, 3 sama dengan negatif m plus 0. Nah, m sama dengan 3. Jadi persamaan garis tersebut adalah y sama dengan 3x. Nah, selanjutnya garis yang kedua yaitu garis L. Nah, pada persamaan garis L memiliki titik koordinat 0,0 dan 3,2 terletak pada garis lurus. Maka, nah, di sini sama caranya seperti garis K tadi. Kita menuliskan dulu bentuk umumnya, y sama dengan mx plus c. Nah, y-nya 0 sama dengan m, x-nya 0 plus c. Nah, c sama dengan 0 juga. C sama dengan 0. Maksudnya c itu apa? Konstantanya. Nah, lalu kita substitusikan titik koordinat yang kedua 3,2 ke bentuk persamaan umumnya, yaitu y sama dengan 2, x-nya sama dengan 3. Nah, berarti 2 sama dengan m kali 3 plus c. Selanjutnya 2 sama dengan 3m plus 0. Nah, diketahui m sama dengan 2/3. Jadi persamaan garis tersebut adalah y sama dengan 2/3x plus 0. Karena c-nya 0, tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Selanjutnya, pembahasan soal 3. Nah, ini. Tadi diketahui persamaan A. Kita disuruh menentukan kemiringan
Kemiringan itu sama saja dengan gradien, ya. Sama, sisi miring sama dengan gradien. Nah, kemiringan dari persamaan di atas adalah M sama dengan 3, karena gradien dari persamaan dari Y sama dengan MX plus C adalah M. Nah, Y sama dengan 3X itu bentuk umumnya sama dengan Y sama dengan MX plus C. Nah, C-nya mana? C-nya itu nilainya 0. 0 itu boleh ditulis, boleh tidak. Jadi, suatu persamaan yang memiliki bentuk umum Y sama dengan MX plus C, itu gradiennya adalah M. Jadi, M-nya itu nilainya sama dengan 3. Yang B. B sama dengan, poin B ya, Y sama dengan X dikurangi 1/2. Kemiringan dari persamaan di atas adalah M sama dengan 1. Dari mana 1? Sama, seperti tadi kita bentuk dulu, cari dulu bentuk umumnya. Y sama dengan MX plus C. Nah, Y sama dengan M-nya 1. C-nya sama dengan negatif 1/2. Nah, itu kan sama bentuk umumnya, sama dengan Y sama dengan MX plus C. Nah, maka diketahui M-nya adalah nilainya 1. C, X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Nah, yang ini agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini nilai X dan 5 kita pindah ruas dulu ke kanan. Jadi menghasilkan negatif 2Y sama dengan negatif X dikurangi 5. Nah, persamaan tersebut semuanya dibagi 2. Kenapa kok dibagi negatif 2? Karena kita mencari bentuk umumnya dulu agar bisa menentukan gradiennya. Nah, kita bagi 2 menghasilkan Y sama dengan setengah X ditambah 5/2. Nah, jadi gradien dari persamaan garis X min 2Y plus 5 sama dengan 0 adalah 1/2. Nah, soal yang keempat. 4A. Titik P diketahui 2,6 dan titik Q sama dengan 4,-8. Maka gradien garis adalah, nah, kita tulis dulu rumusnya. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, rumusnya itu ya, melalui 2 titik. Nah, setelah kita masukkan rumus, kita substitusikan nilai titik-titik koordinat yang diketahui. Nah, diketahui Y2 itu nilainya negatif 8, Y1 negatif, Y1 itu nilainya 6. Jadi negatif 8 dikurangi 6 per 4 dikurangi 2. Hasilnya M sama dengan negatif 14 per 2 sama dengan negatif 7. Jadi gradien yang melewati titik P dan titik Q adalah negatif 7. Selanjutnya, pembahasan soal 4B. Titik K diketahui sama dengan negatif 2 dan negatif 5. Dan titik L negatif 3,1. Maka gradien garis adalah sama seperti tadi caranya, yaitu kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M sama dengan, nah, Y2-nya adalah 1, Y1-nya negatif 5. Nah, karena 1 dikurangi negatif 5, jadi negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi 1 ditambah 5 per negatif 3 ditambah 2. Sisi miringnya atau gradiennya nilai M sama dengan 6 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 6. Jadi gradien yang melewati titik K dan titik L adalah negatif 6. Baik, thanks. Semoga bermanfaat. Jika masih bingung, kalian bisa menanyakan di grup kelas ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.